Salam jemaat Tuhan dimanapun saat ini saudara berada. Mari kita mempersiapkan hati kita, hidup kita untuk kita datang kepada Tuhan. Mari kita bersama-sama berdoa. Kami ucap syukur Tuhan bahwa Engkau menuntun hidup kami sampai dengan saat ini. Bahwa oleh karena kasih karunia-Mu, oleh karena kemurahan-Mu, oleh karena kebaikan-Mu Tuhan. Kami ada sampai dengan hari ini oleh karena kasih karunia-Mu yang melimpah. Dan biarlah oleh kuat kuasa Roh Kudus-Mu kami semua dimampukan untuk menyembah-Mu di dalam roh dan di dalam kebenaran. Tuhan Roh Kudus, biarlah kami bersama-sama sebagai gereja-Mu. Kami menaikkan puji-pujian kami, penyembahan kami, doa kami di hadapan tahta-Mu. Biarlah pujian kami naik sebagai dupa yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Yang menyenangkan hati-Mu dan yang berkenan kepada-Mu Tuhan. Dan biarlah kami belajar hidup oleh karena percaya, bukan oleh karena melihat. Sehingga situasi-situasi, keadaan-keadaan yang terjadi di sekitar kami tidak mempengaruhi iman kami. Tetapi justru memperkuat iman setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan ibadah kami dari awal sampai dengan selesainya dengan ke dalam Tuhan tangan kuasa-Mu Tuhan. Juga umat-Mu yang menyaksikan tayangan ini di rumah mereka masing-masing. Dimanapun saat ini mereka berada, Tuhan juga menjamah hidup mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab Tuhan yang menjadi kekuatan bagi setiap kita. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah.
Mari kita katakan dengan iman. Sungguh-sungguh kita katakan. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil. Oleh sebab itu Tuhan, kami mau hidup. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Percaya, bukan karena melihat. Mari bersama-sama angkat tanganmu kepada Tuhan. Naikkan suaramu bagi Tuhan. Perkatakan imanmu kepada Bapa. Percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu karena firman yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, Haleluya, namun karena firman-Mu. Mari kita bersama-sama serukan. Aku percaya. Aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi. Aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu. Yesus Tuhan, tiada pernah berubah. namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Haleluya, haleluya. Mari umat Tuhan kita naikkan syukur kita kepada Bapa. Mari umat Tuhan kita naikkan syukur kita kepada Tuhan. Mari kita mempersembahkan syukur kita kepada Bapa. Kira Bapa pandara malama yang haleluya. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Haleluya, haleluya. Kami mau naikkan syukur kami kepadamu Tuhan. Kami
Kami mau menaikkan syukur kami kepadamu Bapa. Sebab Engkau Allah yang hebat, Allah yang perkasa, Engkau yang berdaulat Alfa dan Omega. Kuasamu tetap sama dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Kuasa firman-Mu tiada pernah berubah. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua yang mau memuji Tuhan lebih dahsyat lagi bersama-sama katakan, amin. Mari kita nyanyi buat Tuhan. Mari kita semua bertepuk tangan saudara-saudara. Sebab Dia melakukan perkara-perkara yang hebat. Tuhan kita, Tuhan yang dahsyat. Mari saudara-saudara, kita naikkan suara kita kepada Tuhan. Katakan, angkatlah suaramu. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu khawatir, sebab Dia sanggup gerak. Mari kita gerakkan kaki kita. Menarilah dan bertepuk, sukacitalah, tak perlu khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesaran-Nya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Menyanyi bagi Dia. Mari kita semua bangkit berdiri saudara-saudara. Angkat suaramu, angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakan kaki, gerakan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah. Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesaran-Nya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Menyanyi bagi Dia. Sekarang nyanyikan kebesaran-Nya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Sekarang nyanyikan. Mari kita semua bersorak-sorai buat kedahsyatannya. Oh, oh, bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Nyanyi bagi Dia. Nyanyi bagi Dia. Nyanyi bagi Dia. Haleluya. Mari kita bertemu lebih dahsyat lagi. Kita mau bersorak-sorai buat Tuhan kita. Buat Tuhan kita dahsyat. Oh, oh. Mari kita berseru. Buat Tuhan kita dahsyat. Oh. Ada bersama-sama, Kaulah satu-satunya, Kaulah satu-satunya, sumber dari segala. Kau kebenaran yang selalu ku pegang. Kau keyakinanku untuk bersinar terang. Yesus Tuhanku,
Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh, oh, anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Oh, Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Oh, ku tahu, oh, hidupku takkan sama. Yeah. Woo. Yesus, Yesus, haleluya, haleluya, haleluya. Oh. Biarlah hati kami tenang Tuhan. Biarlah damai sejahtera-Mu itu melimpah dan mengalir dalam setiap kami saat ini Tuhan. Sama seperti ketika Petrus berseru kepadamu ya Bapa. Ketika ia berseru kepada Tuhan Yesus, Tuhan aku mau. Meskipun badai ada di sekitar kami Tuhan. Kami mau berjalan di atas air bersama dengan Engkau. Kami mau melihat kemustahilan yang Kau kerjakan di dalam hidup kami. Kami mau melihat bagaimana Tuhan bekerja dengan sangat dahsyat hari-hari ini. Kami mau hidup oleh iman bukan karena melihat. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Sebab aku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi. Oh, aku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu. Aku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi hidupku. Ku percaya. Mari kita sama-sama serukan. Aku percaya Tuhan, aku percaya bukan karena melihat. Angkat tanganmu kepada Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau masih Tuhan yang sama, yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub. Kami percaya Engkau masih Allah yang sama bagi Yusuf. Engkau masih Allah yang sama bagi Daniel. Engkau masih Allah yang sama bagi kami semua saat ini Tuhan. Aku percaya. Aku percaya.
namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku, aku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Haleluya, haleluya, haleluya. Kira papa para mata kata tak sadari seke kira papa. Kia magata rara seke te kira hamara rata kara bara bara. Kira mata kara hasan kara kara bara 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 baba besar. Kira baba mandara ya seke baba baba ya seke. Kira bara 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 ya seke te kira baba baba. Ima banda karabaya shekera bala bala baya shere. Haleluya, haleluya. Kau masih Allah yang sama bagi Abraham, Ishak dan Yakub. Kau masih Allah yang sama bagi Musa yang melakukan keajaiban, kedahsyatan. Kau masih Allah yang sama bagi Yusuf. Kau masih Allah yang sama bagi Daud. Kau masih Allah yang sama bagi Daniel. Kau masih Allah yang sama bagi kami semua saat ini Tuhan. Dan kami masih mengalami kuasa yang sama yang dari Tuhan. Kami masih mengalami mujizat yang sama yang dari Tuhan. Sebab kasih-Mu, kuasa-Mu tidak berubah Tuhan. Dahulu, sekarang dan sampai selama-lamanya. Firman-Mu tidak berubah Tuhan. Berkaryalah Tuhan Roh Kudus di antara kami semua. Bekerjalah dengan kuasa-Mu yang dahsyat ya Tuhan. Ubah hidup kami Tuhan seturut dengan gambaran-Mu. Sementara firman-Mu disampaikan oleh hamba-Mu. Tuhan mengubahkan kami semakin serupa dengan Engkau Tuhan. Engkau membawa hidup kami dari kemuliaan kepada kemuliaan. Dari satu glory kepada glory yang lain Tuhan. Sampai kami Tuhan Kau dapati hidup setia di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih, bersabdalah Tuhan. Sesungguhnya kami siap untuk mendengarkan bagian yang terbaik bagi hidup kami. Menjadi milik kami saat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, dimanapun Bapak Ibu berada, pastikan pada hari ini kita akan bersama-sama untuk mendengar sebagian daripada firman Allah. Hari ini atau minggu ini gereja mula-mula menanti satu perjanjian yang pernah disabdakan oleh Tuhan Yesus. Sebelum mereka melayani, sebelum mereka beraktivitas, sebelum mereka melakukan sesuatu di dalam pekerjaan Allah, mereka diperintahkan oleh Tuhan Yesus supaya mereka menunggu, menanti perjanjian Allah yang disabdakan oleh Tuhan Yesus sendiri, yaitu bicara tentang Roh Kudus sebagai pengganti pribadi Yesus di dunia ini. Nah, saudara, selama 10 hari mereka menunggu, berdoa, sehati, bertekun di dalam rumah Allah. Dan akhirnya pada hari yang ke-10 mereka menerima perjanjian Allah, yaitu tepatnya pada hari Pentakosta. Orang-orang Kristen mula-mula mereka semuanya dibaptis oleh Roh Kudus. Setelah mereka dibaptis oleh Roh Kudus, disitulah lahir gereja mula-mula. Nah, dari situlah awal kekristenan
abad pertama mulai bertumbuh sampai sekarang ini oleh karena karya Roh Kudus. Nah, bagi kita yang hidup di akhir zaman, saya percaya Bapak Ibu sekalian yang sudah punya pengalaman dibaptis oleh Roh Kudus, saudara pasti merasakan, menikmati betapa indahnya kalau kita menerima janji ini. Tetapi kita tidak cukup hanya dibaptis oleh Roh Kudus. Kita harus masuk ke lebih dalam lagi tentang pengalaman-pengalaman masalah Roh Kudus. Karena itu pada saat ini saya akan memberikan tema firman Tuhan berbicara tentang puas bersama dengan Roh Kudus. Ya, kita akan melihat perintah firman yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Efesus. Pasalnya yang kelima ayat yang ke-8 berkata demikian. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Nah, saudara, yang perlu ditekankan dari ayat 18 ini adalah bagian B. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Ya, penuh dengan Roh Kudus. Itu merupakan perintah Tuhan kepada jemaat yang ada di Efesus. Kita tahu Efesus itu ada ibu kota negara Asia yang terkenal pada waktu itu, ya, terkenal dengan perkembangan ekonominya, terkenal dengan okultismenya atau penyembahan berhala. Dan di situ ada sebuah kuil yang namanya kuil yang berarti namanya Artemis atau patung Diana. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, ini yang merupakan pujaan bangsa-bangsa yang ada di Asia maupun di Eropa. Mereka datang ke sana untuk memuji, menyembah daripada patung ini. Karena mereka menganggap bahwa patung ini bisa menyelamatkan, bisa memberikan sukacita, memberikan damai, memberikan janji masa depan yang penuh harapan. Sehingga orang-orang dari luar negeri, mereka berbondong-bondong datang ke tempat itu. Dan saudaraku, di satu sisi patung ini, ya, patung Diana ini di dalamnya juga ada yang namanya kuil itu, ya. Kuil itu ada terowongan, saudara, dari tempat dewanya atau dewinya itu ke areal daripada tempat perpustakaan, ya, kurang lebih 200 meter. Pada tahun yang lalu saya sempat diizinkan oleh Tuhan menyaksikan, melihat secara langsung di mana posisi patung Diana berada saat itu, yaitu sekarang di negara Turki, saudara. Ya, jadi kurang lebih 200 meter di situ ada perpustakaan. Ya, orang-orang pandai belajar di situ. Ya, ahli-ahli falsafah belajar di situ. Tapi di situ menuju ke tempat kuilnya di situ ada terowongan. Dan mereka bisa masuk ke dalam. Dan ternyata di dalam terowongan itu, dekat sekitar kuil Diana ini, ternyata di situ ada 1.000 wanita yang berstatus sebagai pelacur, saudara. Jadi orang-orang yang dari luar negeri, mereka dijamu dengan anggur sampai mabuk begitu, ya. Mabuk, akhirnya mereka digiring ke dalam tempat-tempat bilik-bilik yang disiapkan, tempat pelacuran yang kelas dunia. Nah, disitulah mereka, orang-orang yang sudah terjebak ke dalam hawa nafsu, di situ mereka tidak sadar diri sehingga mereka bisa berbuat apa saja, ya. Itu sebabnya Paulus mengingatkan, jangan kamu mabuk anggur, karena anggur itu menimbulkan hawa nafsu, melainkan hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus.
Supaya orang Kristen yang ada di Efesus harus bisa membedakan mana anggur yang membawa hawa nafsu atau kedagingan, mana Roh Kudus yang membawa sukacita yang berasal dari atas. Sebab itu pada saat ini saya akan bicara tentang puas bersama dengan Roh Kudus. Saya percaya kekristenan bukan sekedar sebuah agama, tetapi kekristenan itu adalah sebuah pengalaman, hubungan, keakraban dengan ketiga oknum Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus ini. Kalau saudara bisa membangun hubungan yang akrab, intim dengan ketiga oknum ilahi ini, saya percaya dan saya pastikan setiap anak Tuhan pasti hidupnya akan mengalami satu kepuasan. Amin. Puas. Saudara jadi orang Kristen akan menjadi orang Kristen yang puas. Karena kepuasan bukan dari dunia. Kepuasan bukan dari hawa nafsu. Tetapi kepuasan itu datangnya dari tempat yang maha kudus. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Nah, di samping ada yang namanya patung Diana. Patung Diana itu sebenarnya kecil, saudara. Kecil sekali. Tidak terlalu besar, warnanya mungkin saudara pikir, wah bagus, indah, cantik, tidak. Warnanya tuh gelap, hitam, kecil, dan bagian dadanya nih timbul ya karena namanya patung ya, lukisan. Itu ada muncul seperti buah-buah dada kecil-kecil itu bermunculan. Di situ ya dengan membawa satu alat kayak pentung gitu gada ya, itu patung Diana. Dan orang Efesus menganggap itulah yang bisa memberkati mereka. Ya, sebenarnya tidak, saudara. Karena itu pada saat ini mengapa kita harus puas di dalam Roh Kudus? Karena kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Kata dipenuhi oleh Roh Kudus itu berbeda dengan diisi ya, atau kuantitas atau isi. Misalnya sebuah botol kosong diisi dengan air penuh, itu namanya penuh dengan air. Tetapi di dalam bahasa Gerika kata penuh dengan Roh Kudus itu artinya hidup anak Tuhan yang sudah dipilih, ditebus, diselamatkan, hidupnya itu dikuasai, dikendalikan ya. Baik itu pikirannya, baik itu akal budinya, baik itu perasaannya, bahkan pun kehendak kita dikendalikan oleh Roh. Itu arti daripada dipenuhi oleh Roh Kudus. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita dibaptis oleh Roh Kudus hanya sekali. Awal percaya kita kepada janji Allah, kita dibaptis Roh Kudus. Tanda-tanda orang yang dibaptis Roh Kudus bisa berbahasa-bahasa roh. Itu memang baik dan semua anak Tuhan harus mengalami janji Tuhan ini. Tetapi belum cukup, kita harus masuk ke lebih dalam lagi, dipenuhi oleh Roh Kudus. Artinya seluruh aspek kehidupan kita itu dikendalikan, ya, dikontrol oleh Roh Kudus. Apa yang kita pikirkan, apa yang kita ucapkan, apa yang kita impikan, apa yang kita doakan, apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan dalam segala aspek, biarlah Roh Kudus itu turut mengontrol, memimpin setiap aspek hidup ini. Supaya apa? Supaya saudara dan saya mengalami kepuasan. Apalagi hari-hari ini banyak orang stres, saudara. Saya lihat ada pengusaha di Jakarta, mereka tuh stres, saudara. Karena harus merumahkan, ada yang 2.000 karyawannya. Ada yang lebih banyak lagi, ada yang 5.000 karyawan dirumahkan.
karena perusahaan mereka tidak aktif lagi. Dengan dirumahkan karyawan-karyawan dari golongan atas sampai yang terendah bagian lapangan, tentu pengusaha ini harus mengeluarkan keuangan yang begitu banyak. Sedangkan untuk operasionalnya, untuk produksinya sudah berhenti total. Mereka ini stres, mereka ini susah, mereka tidak bisa lagi seperti dulu-dulu. Dan mereka untung bagi anak Tuhan, mereka masih punya Yesus, punya Allah, mereka datang mendekatkan diri justru mencari Tuhan. Tetapi kalau tidak punya Yesus, mau lari kemana sekarang? Mau lari kekuatan sendiri gak mungkin, terbatas. Sebab itu Bapak Ibu sekalian, penting sekali anak Tuhan dipenuhi oleh Roh Kudus. Ada pertanyaan, mengapa kita harus dipenuhi oleh Roh Kudus? Ini pertanyaan yang harus dijawab oleh firman Allah. Kalau saudara ingin mengalami kepuasan hidup, mengalami kepuasan dalam rumah tangga, mengalami kepuasan di dalam berbisnis, mengalami kepuasan di dalam studi atau sekolahmu, saudara pun harus dipenuhi oleh Roh Kudus. Karena itu ada beberapa poin yang saya ingin sampaikan. Mengapa kita harus dipenuhi oleh Roh Kudus? Yang pertama, supaya setiap anak Tuhan yang sudah dipenuhi oleh Roh Kudus boleh menjadi saksi. Menjadi saksinya Tuhan. Makanya di dalam kitab Kisah Rasul pasal 1 ayat 8. Di situ dikatakan demikian. Kita akan baca bersama-sama Kisah Rasul pasalnya yang ke-1 ayatnya yang ke-8 berkata demikian. 1:8 berkata begini. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di Yudea dan Samaria. Dan sampai ke ujung bumi. Kamu akan menjadi saksi kalau Roh Kudus turun atas kamu. Kalau kamu dipenuhi Roh Kudus, kamu jadi saksi yang pertama di Yerusalem. Yerusalem itu merupakan gambaran di dalam rumah tangga kita. Ya. Jadi anak Tuhan harus jadi saksi di dalam lingkup rumah tangga kita dulu. Jangan jauh-jauh dulu. Jadi penginjil ke luar negeri, keluar pulau, keluar daerah. Kita jadi penginjil di dalam rumah tangga kita dulu. Ya, kalau sudah kita menginjili keluarga kita, yang kedua dikatakan bahwa kita ini harus menjadi saksi di mana lagi? Yudea. Yudea itu luar dari rumah tangga kita. Entah itu di kantor, tempat kerja, lapangan kerja, tetangga, di sekolah, ya, dimanapun kita berada. Hidup ini harus menjadi saksinya Yesus, ya. Yang ketiga, Samaria. Samaria itu kota yang lebih jauh lagi, ya. Lebih jauh lagi. Jadi ke daerah-daerah lain jadi saksi. Dan puji Tuhan, Bapak Ibu sekalian, dengan adanya virus corona ini, gereja-gereja belum bisa mengadakan ibadah secara langsung di rumah Tuhan masing-masing. Kita bisa mengadakan ibadah secara online. Berarti firman kebenaran saksi ini menjangkau daerah-daerah, ya, bahkan pulau-pulau, bahkan juga ke luar negeri. Saya ditelepon oleh seorang hamba Tuhan yang dari Rote, dari Manado. Mereka bilang, terima kasih Bapak Pendeta Pastor Rudi, firman-Nya sudah memberkati kami di daerah. Kami memang takut, kami cemas, kami khawatir, tetapi lewat firman yang disampaikan di YouTube yang Bapak sampaikan, ternyata urapan Allah turun, kami terberkati, kami terhibur, kami dikuatkan, kasihkan semangat kami. Sehingga kami tidak boleh bernyerah kepada situasi yang sedang terjadi hari-hari ini. Bahkan dari Amerika, dari Belanda, dari Swiss, dari Australia. Mereka memberikan masukan-masukan kepada saya. Dan mereka merasa,
Oh, memang apa yang Alkitab katakan, kita harus jadi berkat, jadi saksi di Yerusalem, Yudea, Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. Artinya jangkauannya sekarang inilah saatnya. Anak Tuhan jangkauannya bukan lagi lokal tetapi global, internasional. Dan saya percaya Bapak Ibu sekalian yang ada di rumah masing-masing, saudara berdoa, mendoakan pelayanan kami secara online ini. Jemaat juga yang hadir dalam mengikuti rekaman ini juga bisa terus dukung dalam doa. Supaya berita firman ini menjangkau kepada setiap suku, bangsa, dan negara. Haleluya. Nah, itu tujuannya. Allah memenuhi, membaptis gereja mula-mula oleh Roh-Nya supaya mereka menjadi saksi. Yang kedua, kenapa kita harus dipenuhi oleh Roh Kudus? Ia memampukan agar kasih Allah dicurahkan dalam hati kita. Roma pasal 5 ayat 5 berkata demikian. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh yang telah dikaruniakan kepada kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, manusia mempunyai salah satu sifat yang ada di dalam setiap individu, bicara tentang kasih. Tetapi kasih itu adalah bukan kasih dari Tuhan. Itu kasih dari manusiawi. Kasih yang mudah berubah. Kasih yang mudah tawar. Kasih yang mudah putus asa. Dan kalau kita hanya mengandalkan kasih yang datangnya dari diri kita sendiri, kasih ini tidak akan mampu, tidak akan kuat untuk membangun rumah tangga yang kokoh. Karena satu saat kasih manusia itu bisa berubah. Kasih manusia itu bisa berubah kepada Tuhan. Itu sebabnya setiap anak Tuhan butuh kasih ilahi yang datangnya dari Roh Kudus. Kalau kasih dari Roh Kudus itu masuk di dalam hatimu dan hati kita, maka hidup ini dikatakan di dalam Roma pasal 5 ayat 5, kau punya hidupmu penuh dengan pengharapan. Sekarang manusia kehilangan pengharapan, kehilangan semangat hidup karena bencana kasus corona ini. Kehilangan semangat hidup. Kehilangan segala-galanya. Tidak punya pengharapan lagi. Tetapi bersyukur saudara dan saya punya Roh Kudus. Dan Roh Kudus itu memberikan kasih. Kasih itulah yang membangun harapan saudara dan saya. Semakin hari semakin berharap kepada Yesus. Semakin hari semakin melekat kepada Yesus. Semakin hari semakin mengasihi Yesus. Semakin hari semakin bertahan di dalam menghadapi tantangan. Corona tidak akan memisahkan engkau dari kasih Yesus. Pengharapanmu di dalam Yesus itu bagaikan sau yang dilempar ke dasar laut. Saudara tahu, setiap kapal itu pasti ada saunya atau jangkar. Pada saat kapal itu mau berlabuh, biasanya jangkarnya itu dilempar ke laut. Waktu dia nancap ke laut, ke dasar laut, itu ujung jangkar itu nyantol ke dasar laut. Nah, lama-lama ditarik dengan hanyutan angin arus ya kepada kapal itu, akhirnya semakin ditarik semakin menancap ke dalam. Sehingga pada saat ada gelombang, pada saat angin datang, kapal ini tidak terhanyut, kapal ini tidak terbawa arus karena ada sau yang sudah menanyap ke dasar laut. Itu yang dimaksud dengan pengharapan di dalam kasih Roh Kudus.
Kalau saudara punya pengharapan kepada Tuhan Yesus, hidupmu tidak akan mudah diombang-ambingkan oleh keadaan, oleh pengajaran, oleh goncangan ekonomi, goncangan rumah tangga, goncangan sakit penyakit, engkau akan tetap aman. Karena itu pada saat ini mari kita berkata, Tuhan penuhilah aku dengan roh-Mu, supaya aku tetap mengasihi-Mu, semakin hari semakin melekat akan Engkau. Karena saat aku melekat kepadamu, aku tenang, aku aman, aku damai. Haleluya, puji Tuhan. Bagian yang ketiga, mengapa kita harus dipenuhi oleh Roh Kudus? Kita lihat membuat hidup ini setia melayani sampai akhir hidup kita. Kalau kita baca di dalam Kisah Rasul pasalnya yang ke-7, Bapak Ibu dimanapun Anda berada, catat di situ. Kisah Rasul 7 ayat 55 sampai ayatnya yang ke-60. Di situ ada seorang diakon atau diakonia, ya. Salah satu anggota diakonia gereja mula-mula yang bernama Stefanus. Dikatakan Stefanus itu orang yang baik, orang yang jujur, dapat dipercaya. Sehingga mereka dipilih untuk mengelola masalah diakonia. Karena mereka orang jujur, orang baik, orang mengasihi Tuhan, orang yang penuh dengan roh. Nah, Stefanus ini terpilih dari 7 orang untuk melayani janda-janda miskin. Janda-janda yang memang perlu diperhatikan. Karena Tuhan tidak hanya berbicara secara teori tentang kasih, tetapi juga bicara tentang aksi sosial. Dan puji Tuhan Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Gereja kita walaupun masih kecil, tetapi sudah melakukan kegiatan aksi sosial ini sudah sekian puluh tahun lamanya. Sudah berapa tahun, sudah lama, cukup lama. Memang tidak banyak. Tetapi itulah bagian dari pelayanan. Karena itu kepada jemaat yang sudah diberkati, merasa diberkati. Dan ada kerinduan untuk menopang pelayanan sosial ini. Dukung. Ini mumpung ada kesempatan. Saudara sudah diberkati. Saudara jangan anggap berkat itu hanya untuk dinikmati sendiri. Saudara diberkati, saudara juga harus ingat, oh iya, aku juga peduli kepada orang-orang yang di bawah. Mereka juga butuh uluran tangan. Apa salahnya aku yang sudah diberkati, aku juga ikut ambil bagian dalam pelayanan ini. Itu Stefanus. Dan ternyata dia dipakai Tuhan luar biasa. Akhirnya terus dia sambil pelayanan di dalam bait Allah, dia menginjil dan menginjil. Akhirnya dia bertatap muka dengan para ahli Taurat. Dan Alkitab berkata setelah mereka berbicara tentang doktrin, tentang keselamatan, tentang nama Yesus, tentang kebangkitan, tentang pengampunan dosa dan sebagainya dan sebagainya. Dan ternyata orang-orang Farisi, orang ahli Taurat, mereka tersinggung saudara. Mereka marah, ya. Mereka gertak gigi, ya. Akhirnya si Pak Stefanus ini diseret di tengah jalan, jadi tontonan di depan mata orang banyak. Dibawa ke satu tempat dan ingin dirajam sampai mati. Saudara, Stefanus, apakah dia lari dari ancaman walaupun taruhannya nyawa? Alkitab berkata tidak. Saat-saat terakhir, pada waktu mereka sudah dirajam dengan orang-orang massa begitu banyak dengan batu, mungkin hanya tinggal beberapa menit hidupnya di dunia, dia masih berkata kepada Tuhan. Dan dia masih melihat, oh di sorga itu ada tempat yang begitu mulia, sempurna. Dan di sorga dia melihat, oh di situ ada Allah Bapa, di situ adalah Anak.
Oh, yang begitu mereka sudah menanti kehadiran Stefanus dan Roh Kudus ada di bumi. Dan dia berdoa, Tuhan, aku serahkan rohku kepadamu. Sebelum dia mengembuskan napas yang terakhir, dia masih berdoa, Tuhan ampuni. Ampuni orang-orang yang merajam aku. Ampuni mereka ini. Karena mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat. Dan akhirnya Stefanus meninggal dunia. Stefanus setia karena ada Roh Kudus. Orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus tidak akan pernah lari dari pelayanan. Tidak akan pernah mundur dari pelayanan. Apapun tantangan, apapun halangan, apapun cobaan, apapun ujian, apapun kesulitanmu. Orang yang hidupnya dipenuhi oleh Roh Kudus akan terus setia melayani Tuhan sampai akhir hidup. Akhirnya Stefanus mati martir saat itu atau mati syahid. Itu yang dicatat oleh gereja mula-mula. Stefanus mati syahid karena pelayanan. Bagaimana dengan saudara? Apakah saudara tetap setia melayani? Tetap semangat? Doa saya, walaupun ada corona, kalian tetap semangat melayani Tuhan. Amin. Karena kita tahu, Alkitab katakan, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Berdiri kokoh dalam Tuhan. Giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Karena jerih payahmu, pelayananmu, pengabdianmu, kesetiaanmu, pengorbananmu tidak akan sia-sia. Artinya di balik kesetiaanmu, di balik kesetiaan dan ketulusanmu, Tuhan akan siapkan pahala mahkota yang melebihi daripada apa yang kita korbankan di dunia ini. Itu bagian yang ketiga mengapa kita harus dipenuhi oleh Roh. Yang keempat, kita akan maju bagian yang keempat, ya. 1 Tesalonika pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-6. Saya akan membaca 1 Tesalonika 1:4. Ayat 6 berkata begini. Ia memampukan kita untuk memiliki sukacita dalam kehidupan kita. Ayat 6 berkata begini. Dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Dalam penindasan yang berat, kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Waduh saudara, kalau kita bandingkan dengan gereja mula-mula, khususnya gereja yang ada di Tesalonika, orang Kristen sekarang tidak ada apa-apanya. Tidak ada apa-apanya. Saudara masih bisa beribadah, walaupun harus ibadah online, saudara bisa memuji Tuhan, bisa baca Alkitab, bisa melakukan hal-hal yang rohani, tidak ada melarang karena undang-undang negara kita memberikan kebebasan sesuai dengan agama kita masing-masing. Tetapi gereja yang ada di Tesalonika luar biasa, mereka menderita sekali, tetapi penderitaannya, kesusahan mereka pada waktu mereka mendengar firman, ya, pada waktu mereka mendengar firman itu tidak sebanding dengan sukacita yang diberikan oleh Roh Kudus. Karena itu Bapak Ibu, pastikanlah kalau engkau dengar firman, serius dengan firman. Supaya berkat sukacita itu akan diberikan kepada engkau secara gratis. Supaya di mana engkau tinggal berada, engkau tidak perlu stres, engkau tidak perlu merasa kesepian. Ya, mungkin hari ini tidak bisa kumpul dengan sanak saudara. Tahun-tahun yang lampau
Kalau bulan atau hari-hari lebaran seperti sekarang ini, biasanya keluarga kita yang dari luar pulau, luar negeri, luar kota bisa ya silaturahmi, kumpul bersama-sama dengan keluarga besar kita. Tapi tahun ini, khususnya hari ini, kita tidak bisa melakukan seperti tahun-tahun lalu. Termasuk saya sendiri, anak saya di Jakarta tidak bisa datang ke tempat ini pulang. Tidak bisa. Karena memang tidak memungkinkan, saudara. Tetapi bukan berarti kehidupan anak Tuhan kehilangan sukacita, kehilangan damai, kehilangan kebahagiaan. Walaupun tidak bisa berkumpul dengan sanak saudara. Engkau tidak perlu kehilangan damai, tidak perlu kehilangan sukacita, tidak perlu kehilangan kepuasan. Sebab apa? Engkau punya Roh Kudus. Dia adalah yang akan mengisi kesepianmu, mengisi kesusahanmu. Dia mengisi kekuranganmu, kebutuhanmu. Itulah Roh Kudus. Sehingga engkau akan tetap berkata, terima kasih Tuhan. Aku tidak merasa susah. Hari ini aku tidak merasa sedih. Karena aku jadi teladan. Dan jemaat yang ada di Tesalonika, jemaat teladan. Di dalam ayatnya yang ke-6 dikatakan, keteladanan dalam hal apa? Dikatakan, dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Jemaat di Tesalonika itu jemaat yang menurut, teladan. Menurut pendetanya, tidak suka memberontak kepada Paulus. Dan kedua, dia nurut Tuhan. Jadi dua karakter ini yang dimiliki oleh jemaat Tesalonika. Jemaat yang loyal. Loyal sama gembalanya, loyal sama Tuhan. Kalau karakter ini dimiliki oleh orang-orang yang penuh Roh Kudus, saya percaya hidupmu akan puas. Hidupmu akan sukacita. Banyak orang Kristen tidak ada sukacita. Karena suka berontak sama pendeta. Suka bertengkar dengan saudara seiman. Salah paham. Eker-ekeran. Masalah hal-hal yang sepele. Jadi ribut. Masalah-masalah yang tidak prinsip. Jadi pertentangan, percekcokan. Sehingga ke gereja tidak damai. Tidak ada sukacita, tidak ada senyum. Tidak ada ekspresi sebagai anak Tuhan yang harus memberkati, memantulkan sukacita ilahi. Karena bertengkar. Tapi di Tesalonika nih kita salut. Mereka jemaat teladan. Sehingga damai. Memang orang yang tidak punya ganjelan, tidak punya kepahitan, tidak punya kebencian, tidak punya kemarahan, itu pasti hidupnya damai, saudara. Tapi kalau hidupnya masih menyimpan kepahitan, luka batin, ya patah hati, patah semangat, patah tulang, patah pacar, patah apa, pasti hidupnya tidak ada sukacita. Walaupun disuguhi dengan pelawak di depan televisi, kadang-kadang dia keluar senyumnya, malah tambah cemberut, saudara. Tapi puji Tuhan, anak Tuhan yang penuh Roh Kudus pasti ada sukacita, amin. Toleh kanan, toleh kiri di rumah masing-masing. Ada sukacita enggak, Ibu? Kamu punya sukacita enggak? Walaupun kita lebaran enggak kemana-mana, masih ada sukacita? Pasti ada sukacita, amin. Haleluya, puji Tuhan. Yang terakhir, haleluya, ya memberi kemenangan atas kuasa iblis, setan, roh jahat. Kisah Rasul pasal 13 ayatnya yang ke-9. Kita lihat Kisah Rasul 13 ayat 9 sampai 12. Tetapi Paulus juga disebut Paulus yang penuh dengan Roh Kudus, menatap dia dan berkata, hai anak iblis, engkau penuh dengan rupa-rupa tipu muslihat dan kejahatan. Engkau musuh segala kebenaran. Tidakkah engkau akan berhenti
membelokkan jalan Tuhan yang lurus itu, sekarang lihatlah tangan Tuhan datang menimpa engkau dan engkau menjadi buta. Beberapa hari lamanya engkau tidak dapat melihat matahari. Dan seketika itu juga orang itu merasa diliputi kabut dan gelap. Dan sambil meraba-raba ia harus mencari orang untuk menuntun dia. Melihat apa yang telah terjadi itu. Percayalah gubernur itu. Ia takjub oleh ajaran Tuhan. Jadi waktu Paulus dengan Barnabas pelayanan penginjilan misinya ke Pulau Siprus, saudara, di salah satu provinsi di Timur Tengah di sana. Ternyata gubernurnya dan semua staf-staf ini sudah disihir oleh seorang tukang sihir yang namanya Bar Yesus. Ya, bukan Yesus, hampir mirip-mirip Bar Yesus untuk menipu ya pengikut ya. Bar Yesus ini punya sihir luar biasa. Ya. Termasuk gubernurnya juga disihir. Jadi katut gitu ya. Disuruh apa saja mau oleh Bar Yesus ini. Nah, dengan kehadiran Paulus dan Barnabas, rupanya si Bar Yesus ini juga mau nyihir Paulus, saudara. Ya. Kalau istilah orang sini, apa istilahnya? Santet atau apa lagi? Itulah, saudara tahu sendiri. Makanya kalau saya ke Jakarta, saya tanya, mereka bertanya, Bapak dari mana asalnya? Saya ini dari Banyuwangi, Pak. Wah, Banyuwangi, nggak boleh berani ngutik-ngutik orang Banyuwangi. Banyuwangi terkenal santetnya, jangan-jangan Bapak juga bawa santet ke sini. Enggak, saya tidak bawa santet. Saya bawa nama kuasa Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Nah, rupanya gubernur kena santet, stafnya juga kena santet, dan sekarang sasarannya kepada hamba Tuhan yang namanya Rasul Paulus dan Barnabas ini. Di tengah jalan mereka mencoba juga ingin menyantet si Paulus dan Barnabas. Paulus sadar pada waktu karena dia dipenuhi Roh Kudus, dia peka. Loh, ada sesuatu yang tidak beres di belakang. Ada orang yang mau berbuat jahat, ingin menghancurkan pelayanan kita. Akhirnya dia berdiri atas otoritas ilahi, atas kuasa Roh Kudus. Dia bilang, hei kamu setan iblis. Mulai detik ini matamu akan buta. Engkau sudah membelokkan kebenaran kepada kesesatan. Ada banyak masyarakat yang ada di Siprus yang telah kau bawa giring kepada kebinasaan. Tetapi hari ini engkau akan dihukum Tuhan. Sejak itu langsung si Bar Yesus ini buta, saudara. Buta. Dia buta, tidak bisa berbuat apa-apa. Dan ceritanya lebih jauh. Akhirnya Bar Yesus ini mengenal Yesus dan bertobat kepada Tuhan. Karena ada kuasa urapan yang ada di dalam diri Paulus. Anak Tuhan tidak usah takut sama opo-opo, guna-guna, jampi-jampi. Apapun, ilmu dari manapun, engkau adalah di atas daripada mereka. Haleluya. Sebab itu jangan takut. Kalau engkau tinggal di satu tempat yang dikatakan terkenal santetnya, yang kenal sihirnya, serangan-serangan pajar. Jangan usah takut kalau bisnismu mungkin juga ada orang yang tidak senang, iri hati, sirik, ingin disantet. Engkau tidak akan kalah terhadap roh jahat ini. Ya, puji Tuhan. Kalau di kantor di mana engkau kerja, ada temanmu yang tidak suka dengan kedudukanmu, dengan jabatanmu, engkau coba difitnah, digosip, supaya digeser, supaya dipecat. Engkau tenang aja, andalkan Roh Kudus. Saya jamin engkau tetap aman dalam posisimu. Karena Tuhan ada di pihak kita. Kalau ekonomi mengalami goncangan, hari-hari ini engkau andalkan Roh Kudus. Penuhi Roh Kudus dalam hidupmu, dalam bisnismu, dalam setiap program kerjamu.
Saya percaya ke depan ada terobosan baru, ada berkat-berkat Tuhan yang tak terduga, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata kita, apa yang tidak pernah didengar oleh telinga, apa yang tidak pernah muncul di hati, Allah akan sediakan kepada engkau yang mengasihi Tuhan. Kalau hari-hari ini engkau mengalami kesulitan, mengalami sakit penyakit, mengalami tantangan, ayo pada saat ini kita undang Roh Kudus memenuhi hidupmu. Mulai detik ini, jangan andalkan kekuatanmu, andalkan Roh Kudus. Engkau akan menjadi pemenang di dalam Tuhan Yesus Kristus. Engkau akan menjadi anak Tuhan yang puas bersama dengan Dia. Tuhan akan memberkati firman-Nya. Mari kita akan sama-sama Bapak Ibu dimanapun engkau berada. Kita menyanyikan satu pujian. Minta kepenuhan Roh Kudus. Karena kita berada dalam minggu-minggu penantian Roh Kudus. Ya, gereja-gereja mengadakan doa 10 hari karena ingin dipenuhi Roh Kudus. Saya tidak harus saudara harus 10 hari datang ke berdoa. Tapi saya percaya kalau engkau beriman, percaya firman. Tidak perlu 10 hari engkau berdoa dapat roh. Tetapi saat ini juga, detik ini juga Roh Kudus ada di tengah-tengah kita. Mari kita bangkit berdiri, umat Tuhan yang ada di rumah masing-masing. Siapkan. Rindu sungamu, begitulah Jiwaku, ya Roh Kudus penuhi aku dengan urapan baru. Nyanyi sungguh-sungguh kepadanya. Rindu sungamu. Inilah kami ya Tuhan. Inilah umat-Mu. Inilah hamba-hamba-Mu. Butuh urapan baru, penuhi dengan Roh-Mu yang kudus. Penuhi aku dengan urapan baru. Katakan penuhiku ya Tuhan. Penuhiku, penuhiku dengan hadirat-Mu. Urapiku, urapiku dengan minyak-Mu. Penuhi kami Yesus. Umat Allah, hampiri Dia. Dia ada di rumahmu, di mana engkau berada. Roh Kudus akan penuhi engkau, penuhi rumah tanggamu, penuhi anak-anakmu, penuhi bisnismu. Itu ya kami, ya Kudus-Mu. Haleluya. Terhirup rindu sungamu, begitulah jiwaku. Roh Kudus penuhi aku dengan urapan. Penuhi aku. Kau ingin mengangkat tangan kepada Dia, bolehlah angkat tanganmu. Kalau kau ingin mengangkat hatimu, angkat hatimu. Kalau kau ingin angkat doa, angkat doamu kepadanya. Oh, haleluya. Ya penuhiku, penuhiku dengan hadirat-Mu.
hidup itu dengan minyak kudus, dengan minyak kudus sembah Dia, dengan minyak kudus, dengan minyak sembah Dia, dengan minyak kudus. Mari kita buka suara, mari kita sembah Dia. Ciarataka baba 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 baba, ciarataka baba 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 baba, oh rataka baba baba baba, oh rataka baba baba baba, ciarataka, ciara la 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 la, ciarataka baba baba baba. Izinkan Dia penuhi kau, izinkan Dia menguasai pikiranmu, menguasai perkataanmu, menguasai pekerjaanmu, tindakanmu. Siarataka baba. Roh Kudus belum selesai beracara dengan engkau. Dia ingin memuaskan jiwamu. Kalau saat ini engkau mengalami kepahitan, kekecewaan, ketakutan, kecemasan, sakit penyakit, kegagalan, keputusasaan, atau mungkin kau jatuh ke dalam dosa, pada saat ini Roh Kudus akan penuhi kalian. Dimanapun engkau berada, angkat kedua tanganmu, angkat wajahmu ke atas, angkat hatimu. Saya akan berdoa. Siarataka baba 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 baba. Roh Kudus, Roh Kudus, Kau ada di mana-mana tempat. Engkau maha hadir. Engkau melihat setiap tangan-tangan yang terangkat. Engkau mendengar setiap jeritan-jeritan batin umatmu. Engkau melihat setiap sakit penyakit yang mereka alami. Engkau melihat setiap keputusasaan. Engkau melihat setiap kejatuhan anak-anakku. Pada saat ini hamba berdoa dalam nama Yesus. Penuhi mereka. Penuhi mereka. Penuhi dengan urapan baru. Penuhi dengan minyak baru. Penuhi dengan Roh-Mu yang baru. Penuhi mereka di dalam nama Yesus. Sehingga mereka akan menikmati kepuasan hidup bersama dengan Engkau. Mereka tidak takut lagi. Mereka tidak cemas lagi. Mereka berkata, Tuhan luar biasa. Aku bangga, aku puas bersama dengan Yesus. Haleluya. Diberkatilah setiap umatmu yang sudah mendengar firman. Diberkati juga hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman. Kami percaya semua sama-sama boleh diberkati di dalam nama Yesus. Semua yang percaya katakan amin. Puji Tuhan. Salam. Semangat terus di dalam Tuhan. Sukacita ilahi menyertai kita semuanya. Amin.